Halo semua, selamat datang di channel 69 Spoiler. Di sini saya bakal merangkum sebuah cerita film berjudul Blackhead yang rilis pada tahun 2015. Film ini akan menceritakan tentang seorang narapidana yang akan membantu memburu seorang hacker yang sangat jenius. Film ini dibintangi Chris Hemsworth, Wang Lehom, dan Sigelis Tongwai. Oke, tanpa lama-lama kita mulai ke alur ceritanya. Tapi sebelum ke alur, jangan lupa like dan subscribe channel 69 Spoiler supaya lebih berkembang ke depannya. Film ini diawali dengan sebuah peristiwa yang mencengkang, mengakibatkan sebuah ledakan reaktor nuklir di PLTN Taiwan. Akibat ulah seorang hacker misterius yang telah meretas sistem PLTN Taiwan. Ledakan itu mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Kemudian scene berganti dengan orang bernama Chen Dawei yang bekerja di Kementerian Pertahanan China. Ia ditugaskan untuk menginvestigasi atas kejadian ledakan di PLTN Taiwan akibat ulah seorang hacker misterius. Chen Dawei mempunyai karakter pintar dan jenius dan sering menangani kasus-kasus dunia cyber. Dan ini Nicholas Holloway alias Chris Hemsworth, aktor utama dalam film ini. Dia dipenjara menjadi tahanan akibat aksinya membobol sebuah bank. Dia adalah hacker yang sangat jenius. Lalu dia diseret sama polisi dan diinterogasi sama orang sebut saja si John. Dia dituduh telah melakukan peretasan dengan mentransfer uang dari bank ke rekening dirinya. Sementara itu, di sisi lain, Chen Dawei sedang rapat bersama petinggi kementerian, membahas ledakan di PLTN Taiwan, yang diduga diretas oleh hacker organisasi bernama Blackhead, membuat sistem keamanan PLTN Taiwan menjadi kacau. Para petinggi kementerian belum tahu motif serangan itu, namun Chen Dawei menyarankan untuk bekerja sama dengan FBI, untuk mendalami kasus lebih dalam lagi. Di kantor FBI ada Carol dan Henry yang akan menjadi rekan Chen Dawei. Dari sebuah dokumen, kakek Chen Dawei adalah seorang komandan militer di Shanghai, dan ayahnya wakil sekretaris Cina untuk PBB. Sementara itu, Chen Dawei yang penasaran mencoba menganalisa virus yang digunakan hacker tersebut di PLTN Taiwan, karena ada yang janggal memerlukan bantuan seorang. Lalu Chen Dawei menemui adiknya bernama Lien, seorang insinyur jaringan komputer yang sangat jenius. Chen Dawei meminta adiknya Lien untuk membantu memburu hacker yang tergabung Blackhead. Dan mereka berdua bakal pergi ke Chicago bertemu FBI. Di sisi lain, hacker memanipulasi pasar saham SOI yang secara tiba-tiba naik 250%, membuat para broker mengalami kerugian. Sang hacker melakukan peretasan dengan virus yang sama seperti di PLTN Taiwan. Kemudian Chen Dawei yang tiba di kantor FBI dan sudah bertemu Carol dan Henry. Mereka sedang menganalisa virus yang digunakan hacker tersebut. Namun yang analisa yang dilakukan oleh ahli forensik kurang kompeten. Chen Dawei menyarankan untuk merekrut teman lamanya Holloway yang berada di penjara. Carol yang ragu untuk merekrut Holloway akhirnya menyetujui. Kemudian Holloway dibujuk sama Pak Polisi untuk membantu sebuah kasus. Holloway yang awalnya nolak akhirnya siap membantu dengan syarat dia cepat bebas dari penjara. Why would I sign? Why? Because of the generosity of the assistant U.S. attorney. Holloway dan Chen Dawei pun bertemu. Ia akan bertugas memburu kelompok yang berorganisasi Blackhead. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat data center. Holloway mulai menganalisa virus yang digunakan hacker. Holloway menyadari ada orang yang masuk ke akses data center. Kepala pengawas bernama Jeff pernah mempunyai rekan bernama Lojano. Nama aslinya bernama Alonso Reyes. Dia memanipulasi nama supaya bisa masuk akses ke data center. Thanks, Stanley. Kemudian mereka bergegas ke rumah Alonso Reyes. Namun tiba di sana Alonso Reyes sudah mati, sepertinya dibunuh. Lalu mereka mendapatkan sebuah petunjuk dari komputer Alonso Reyes di mana Alonso Reyes akan melakukan sebuah transaksi. Following the money payoff, Reyes isn't. He's dead. Dari petunjuk yang didapat, Holloway dan Lin pergi ke sebuah restoran. Mereka sedang berbincang.
Hasway menyadari ada yang janggal. Hasway pergi ke ruangan di mana ada sebuah komputer yang telah mengawasi mereka berdua. Hasway lalu mengirim sebuah pesan ke orang misterius dan mengancam orang itu. Hasway lalu memutuskan untuk pergi, namun dihadang kelompok misterius. Dengan keahlian bela dirinya, Hasway mampu mengalahkan orang misterius itu. Di sisi lain, Chandawai mendapatkan rekening organisasi Black Hat yang digunakan transaksi memanipulasi pasar saham Soy. Kemudian scene berganti dengan mereka yang tiba di PLTN Caiwan. Mereka akan menyelidiki dan menginvestigasi asal muala virus yang dibuat hacker pertama kali. Dan mereka akan melacak sumber virus itu di ruang kontrol. Namun ruang kontrol tidak bisa dimasuki karena suhu di sana sangat panas akibat ledakan reaktor nuklir. Karena tidak memungkinkan masuk ke sana, mereka melanjutkan melacak anggota Black Hat lewat data yang telah dikumpulkan. Hasway mulai menganalisa gerak-gerik anggota Black Hat dan tertuju pada kota Yaumate. Lalu mereka bergegas dan tiba di ruang pemantau, dan memantau orang yang dicurigai anggota Black Hat. Dan orang ini bernama Elias Kassar. Saat menangkap orang itu namun telah kabur, hanya meninggalkan alat komunikasi berbasis Bluetooth. Jadi Black Hat ini sangat pintar. Mereka berkomunikasi tidak menggunakan email, FB, WhatsApp, ataupun Instagram, supaya tidak terlacak dan terdeteksi. Adegan berganti dengan Elias Kassar yang sedang ngopi. Dia menyadari dirinya sedang diawasi oleh orang tim Chandawai. Kemudian uang yang di rekening Black Hat telah dipindahkan ke kasino Macau. Lalu mereka bergegas menangkap Elias Kassar di Sekho. Lalu mereka tiba di Sekho dan orang yang mengawasi Kassar telah mati. Di sisi lain, Carol telah menangkap Lee dan Yang anggota Black Hat. Hasway, Chandawai, Lin, dan timnya tiba di Sekho. Mereka langsung menggeledah rumah persembunyian Elias Kassar, tapi dia sudah melarikan diri lewat ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, polisi baku tembak dan Kassar anak buahnya. Namun Kassar mampu melumpuhkan polisi dengan menempelkan sebuah bom di dinding. Di sisi lain, Hasway, Chandawai, dan rekannya berhasil melumpuhkan anak buah Kassar satu persatu. Namun di antara mereka rekannya tertembak dan mati bernama Alex Strang. Karena terdesak, Kassar menyuruh anak buahnya untuk mundur dan melarikan diri lewat perahu. Kemudian Kassar yang lolos menukarkan bingkis dengan kotak di tengah laut di sebuah kapal. Chandawai yang gagal menangkap Kassar mendapat kabar dari Powell bahwa ruang kontrol PLTN Caiwan bisa dimasuki walau suhunya masih panas. Chandawai, Hasway, dan Lin tiba di PLTN Caiwan dan bergegas masuk ke ruang kontrol PLTN dengan baju anti panas. Hasway, Chandawai lalu masuk ke ruang kontrol. Di dalam ruang kontrol, satu orang tak sadarkan diri akibat oksigen yang berkurang. Lalu Hasway mengambil sebuah memori di ruang kontrol itu. Saat dicek memori, ada fragmen malware yang sudah rusak dan IP yang sudah penuh virus. Kemudian Hasway memerlukan software pembersih file bernama Black Widow yang ada di NSA. Carol meminjam Black Widow ke NSA namun tidak diizinkan karena bertentangan dengan hukum. Tak kehilangan akal, Hasway meretas NSA dengan mengubah kata sandi. Hasway tidak ingin diganggu saat melakukannya. Di sisi lain ada orang gondrong memantau Chandawai lalu menempelkan bom di mobil Chandawai. Akhirnya Hasway berhasil meretas NSA dengan tersenyum di hadapan teman-temannya. Hasway mulai menganalisa IP peretas dan IP peretas berada di Jakarta. Untuk ke Jakarta butuh visa, namun FBI tidak bisa mengurusnya. Dan Chandawai akan coba mengurusnya ke bosnya. Look at this. $14. Kemudian Chandawai meminta visa ke bosnya untuk pergi ke Indonesia bersama Hasway. Sayang tidak diizinkan, mereka malah akan menangkap Hasway.
Di sisi lain, Carol mendapat perintah untuk menangkap Hasway yang telah meretas NSA akibat Black Widow. Namun Hasway telah pergi atas rekomendasi Chandawai. Hasway bertemu dengan Chandawai membahas Hasway yang menjadi incaran akibat Black Widow, lalu menyuruh Hasway pergi dan akan bertemu di Jakarta. Di sini ada pertengkaran bahwa Lin tidak akan lagi terlibat. Lin yang marah memberikan kunci dan akan bertemu dengan Chandawai di Koribai. Hasway dan Chandawai pun pergi. Tapi di kaki Hasway masih tertanam alat pelacak yang sedang dikejar Carol. Di perjalanan bertemu dengan Lin, lalu berbincang dengan Hasway. Mereka berada di ruang mobil. Hasway menjelaskan bahwa Chandawai tidak bersalah. Naas mobil yang ditumpangi Chandawai meledak akibat bom yang telah ditanam oleh anak buah Kasar. Ternyata di sini ada Kasar, lalu datang Carol. Baku tembak pun terjadi, namun Carol dan rekannya mati tertembak. Sedangkan Hasway dan Lin berhasil melarikan diri. Hasway dan Lin yang selamat bakal pergi ke Malaysia, tempat pertambangan timah. Di sini kita lihat Lin sangat bersedih akibat kejadian menimpa Chandawai. Kemudian mereka tiba di Perak, Malaysia, tempat pertambangan timah. Jadi pertambangan timah tujuan utama organisasi Blackhead. Mereka akan meledakkan tambang timah ini di Malaysia, dan kasus yang di Taiwan hanya uji coba Blackhead. Dengan dihancurkannya tambang timah akan menghentikan produksi timah. Mereka akan membeli timah dengan uang 74 juta dolar atau sekitar 1 triliun. Dengan begitu pasar saham akan naik dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Scene berganti dengan Hasway dan Lin yang tiba di Jakarta. Mereka berada di sebuah pasar. Lalu Hasway membeli peralatan bangunan yang kayaknya di Tanah Abang sih. Di malam harinya mereka pergi ke sebuah tempat, lalu Hasway mendorong mobil truk dan jatuh. Tujuannya agar memancing pemadam kebakaran supaya Hasway bisa masuk ke sana. Lalu Hasway menyalin sebuah data. Di pagi hari, Lin pergi ke sebuah bank. Di sana Lin memberikan sebuah flash disk untuk meretas. Hasway pun berhasil memindahkan uang Blackhead senilai 74 juta dolar atau sekitar 1 triliun kalau dirupiahkan. Lalu Hasway menelpon bos Blackhead bernama Sadak. Hasway melakukan negosiasi dengan Sadak. Hasway menginginkan 20% tambang timah, dan mereka akan bertemu di sebuah tempat dengan syarat hanya Kasar dan dirinya. Okay, we're on. Hasway mempersiapkan diri dengan peralatan bangunan yang telah dibeli di pasar tadi. Kemudian mereka bertemu, tetapi Lin mengawasi dari jauh bahwa mereka tidak berdua melainkan membawa anak buah dan pertemuan pun batal. Lalu mereka akan bertemu di malam hari yang berlokasi di Monas. Di Monas ini sedang ada pesta acara pawai obor atau dangdut-dangdutan, kayaknya pesta rakyat. Hasway dan Kasar bertemu namun Kasar mau menembak Hasway. Dia sigap Hasway membunuh Kasar dengan menancapkan obeng. Dan baku tembak pun terjadi. Dan akhirnya Hasway bertemu dengan bos Blackhead bernama Sadak. Dan mereka berkelahi di kerumunan orang-orang yang akhirnya bos Blackhead mati di tangan Hasway. Kini kasus pun terpecahkan, Blackhead telah mati. Kini hanya Hasway dan Lin yang akan melanjutkan hidupnya. Dengan uang 74 juta dolar atau 1 triliun kalau dirupiahkan. Dan film pun tamat.